Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum zat dan kalor yang sudah saya lakukan di rumah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cantika Pangestuning Tias, NIM 20200150001 dari kelas 2A. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Untuk percobaan pertama, yaitu mengangkat es dengan tusuk gigi, kita memerlukan 1. Pecahan es batu, 2. Bejana gelas atau plastik tak berwarna, 3. Garam dapur, 4. Tusuk gigi, dan 5. Air. Untuk percobaan kedua, yaitu gelas plastik tahan api, kita memerlukan 1. Gelas plastik bekas air mineral, 2. Lilin, 3. Korek api, dan 4. Air. Percobaan pertama. Langkah 1. Memasukkan air ke dalam bejana gelas. Air yang saya gunakan adalah air keran bersuhu normal. Air tersebut bening, bisa dilihat di gambar samping. Langkah 2. Memasukkan pecahan es batu ke dalam bejana gelas. Terlihat di gambar, pecahan es batu mengambang dalam bejana gelas. Karena massa jenis pecahan es lebih kecil daripada air. Perlahan-lahan es batu mulai mencair karena adanya pertukaran kalor. Seperti yang kita ketahui, es batu awalnya merupakan air yang dibekukan. Jadi, ketika es batu dimasukkan ke dalam air, akan mencair, yaitu berubah ke bentuk semula. Langkah 3. Meletakkan tusuk gigi di atas permukaan es batu. Setelah beberapa menit tusuk gigi diletakkan di atas permukaan es batu, permukaan es batu yang tadinya masih halus berubah membentuk tusuk gigi yang telah diletakkan. Langkah 4. Menaburkan garam di sekitar tusuk gigi. Penaburan garam ini dilakukan secara merata di sekitar tusuk gigi dan ditunggu selama 2-3 menit. Setelah itu akan terlihat garam mengalami pembekuan di sekitar tusuk gigi. Hal ini terjadi karena air di sekitar tusuk gigi mengalami penurunan suhu sampai pada titik beku, sehingga tusuk gigi pun menempel dengan pecahan es batu tersebut. Langkah 5, yaitu langkah terakhir, mengangkat tusuk gigi. Setelah 2-3 menit didiamkan, tusuk gigi diangkat. Ternyata pecahan es batu juga ikut terangkat karena menempel dengan tusuk gigi. Hal ini disebabkan oleh garam yang menjadi titik beku baru. Sekarang beralih ke percobaan 2. Langkah 1, yaitu mengisi gelas plastik dengan air. Pengisian air keran bersih ke dalam gelas plastik. Air yang diisi hanya sedikit. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pendidihan. Langkah 2. Menyalakan lilin yang sudah disiapkan. Perlu dipastikan dalam menyalakan lilin, ada baiknya menggunakan tatakan atau wadah, sehingga lelehan lilin tidak mengotori tempat lainnya. Dan juga pastikan tidak ada benda sekitar yang mudah terbakar demi keamanan praktikum. Langkah 3. Memanaskan gelas plastik berisi air di atas lilin yang menyala. Meletakkan gelas berisi air di atas lilin, karena lilin yang saya gunakan merupakan lilin yang besar ukurannya daripada lilin yang biasa, saya menggunakan alat bantu berupa tang untuk memegang gelas berisi air tersebut. Dan di sini yang terjadi adalah gelas plastik berisi air tidak langsung terbakar ataupun meleleh di bagian bawahnya. Langkah 4. Memanaskan air hingga mendidih. Setelah menunggu beberapa menit, mulailah air menjadi panas dan mendidih, serta mengeluarkan uap panas.
Alasan mengapa gelas plastik tidak terbakar ataupun meleleh saat dipanaskan api lilin adalah dikarenakan gelas plastik tersebut hanyalah pengantar kalor dari api lilin ke air dalam gelas. Jadi, pada dasarnya, api lilin melepaskan kalor ke gelas plastik. Setelah itu, kalor tersebut diteruskan ke dalam air dalam gelas, hingga pada akhirnya air mendidih dan menguap. Langkah 5, yaitu langkah terakhir, adalah air yang menguap menjadi embun. Jadi, setelah api dimatikan, uap yang tadi dihasilkan perlahan berubah menjadi embun di sisi gelas plastik. Hal ini terjadi karena air dalam gelas mencapai titik didihnya dan menjadi uap. Setelah itu, uap melepaskan kalor hingga menjadi embun di sisi gelas plastik. Di akhir percobaan, bagian atas gelas plastik yang tidak terkena air menunjukkan perubahan bentuk, yakni sedikit meleot, karena air sudah terlalu banyak berkurang, namun tidak terdapat lelehan dari gelas plastik, yaitu dapat dilihat di gambar ya. Ada sedikit perubahan dalam bentuk gelas plastik yang saya gunakan. Bagian atasnya menjadi meleot. Sekarang ke bagian analisis dan pembahasan. Kita ke percobaan pertama terlebih dahulu. Pada percobaan pertama, pecahan es batu yang dimasukkan dalam bejana berisi air ternyata mengambang. Hal ini disebabkan adanya perbedaan massa jenis pecahan es batu dan air, yaitu massa jenis pecahan es batu lebih kecil daripada massa jenis air. Setelah itu, perlahan-lahan pecahan es batu mulai mencair karena adanya pertukaran kalor. Hal ini juga dipengaruhi oleh suhu air yang lebih tinggi daripada pecahan es batu, sehingga mengalami pencairan. Seperti yang kita ketahui, es batu awalnya merupakan air yang dibekukan. Jadi, ketika es batu dimasukkan ke dalam air, ia akan mencair, yaitu berubah ke bentuknya semula. Kemudian, tusuk gigi diletakkan di atas permukaan pecahan es batu, ditaburi garam, dan ditunggu selama 2-3 menit. Setelah itu, garam mengalami pembekuan di sekitar tusuk gigi. Hal ini terjadi karena air di sekitar tusuk gigi mengalami penurunan suhu sampai pada titik beku, sehingga tusuk gigi pun menempel dengan pecahan es batu tersebut. Sekarang, analisis dan pembahasan percobaan 2. Pada percobaan kedua, memanaskan gelas plastik berisi air dengan lilin yang menyala memerlukan waktu beberapa menit agar air mendidih dan menguap. Gelas plastik tidak terbakar ataupun meleleh karena kalor dari api lilin langsung diteruskan ke air dalam gelas. Walaupun pada akhirnya bentuk atas dari gelas plastik sedikit meleot karena terlalu banyak air yang sudah menjadi uap, sehingga gelas plastik bagian atas tidak kuat menahan kalor yang diterima. Setelah menguap, tampaklah embun-embun di sekitar gelas plastik. Simpulan percobaan 1. Pada percobaan pertama ini, jelas yang menjadi kunci adalah garam. Tusuk gigi dapat merekat dengan pecahan es batu karena garam yang ditaburkan di sekitar pecahan es batu dalam air membuat penurunan suhu, hingga titik beku terbaru terbentuk. Maka terjadilah perekatan antara tusuk gigi dan pecahan es batu yang dapat pula diangkat. Simpulan percobaan 2. Gelas plastik seharusnya terbakar atau meleleh bila dipanaskan api. Namun, hal tersebut tidak terjadi karena air yang ada di dalam gelas plastik. Kalor api lilin merambat ke gelas plastik, namun pada saat itu juga, kalor tersebut diteruskan ke air dalam gelas plastik, hingga air mendidih dan menguap setelah beberapa menit.
Namun, karena berkurangnya air, bagian atas gelas plastik sedikit meleot karena tidak kuat menahan panasnya api lilin. Sekian hasil presentasi praktikum zat dan kalor yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.